selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan Om Iwan. Nah, beliau ini banyak sekali hal yang patut kita contoh dari beliau. Nah, pada kesempatan ini saya mau menanyakan tentang eh, kita percaya nggak sih dengan ramalan? Ramalannya tuh seperti apa? Kan banyak ya ramalan, kayak misalnya ada kartu tarot atau ada anak indigo nih yang melihat eh, kehidupan kita di masa lampau atau kehidupan kita di masa depan tuh akan seperti apa. Kadang-kadang kita ketemu orang yang kayak kita pernah ketemu ya, atau kamu nanti 2 hari lagi, 5 hari lagi, atau 1 tahun lagi akan ketemu dengan seseorang atau dan sebagainya gitu. Nah, Om Iwan menurut pribadi Om Iwan nih, percaya nggak sih Om dengan adanya ramalan? Percaya sekali. Percaya. Pernah diramal nggak Om? Saya sih dulu waktu masih kecil saya pernah di ramal, ya kan. Terus sampai sekarang pun kalau saya diramal sih enggak, cuman sebetulnya kita harus percaya sama ramalan tersebut. Ramalan itu ada beberapa ramalan, ya. Satu, ramalan itu tepat atau tidak, atau hanya sebatas ya asal-asal ngomong, atau memang orang itu bisa meramal kayak gitu kan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Atau Om pernah nggak ketemu sama anak indigo? Pernah. Om pernah. Gimana Om? Pernah dibaca nggak, kayak misalnya Om dulunya tuh seperti ini, gimana? Sebetulnya saya itu waktu itu pernah tanya, tapi bukan anak ya, tapi dia usianya di atas saya. Dulu saya itu sebagai apa? Sebelum menjadi Iwan, ya kan? Itu menjadi apa? Gitu. Terus dia bilang, bahwa saya gini. Tapi sebetulnya sebelum beliau mengatakan demikian, saya juga udah tahu bahwa saya itu dulunya apa. Wah, hebat sekali dong Om. Kok bisa tahu? Itu gimana Om? Masalahnya gini loh. Kebanyakan manusia, ini maaf ya, ini saya tidak menceritakan bahwa itu agama A, agama C, agama B, tapi saya mengatakan bahwa kita itu belajar dari hakikat kehidupan sehari-hari, ya kan? Terus banyak sekali manusia itu ingin dekat dengan Tuhan, ya, dari agama apapun pasti ingin dekat dengan Tuhan. Tapi mereka mayoritas, saya tidak mengatakan semua, tapi mayoritas, mungkin 99,9%, mereka selalu pakai pikiran, ya. Sedangkan yang bisa berhubungan dengan Tuhan itu adalah hati, batiniah, bukan pikiran. Pikiran itu hanya bisa untuk menghitung 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4, begitu. Tapi hati nurani. Nah, kebanyakan manusia itu selalu pakai pikiran. Nah, pikiran inilah yang membahayakan, karena selalu menghitung untung dan rugi. Saya kenal dengan Ibu Rani. Kira-kira menguntungkan saya nggak nih? Kalau tidak menguntungkan, buat apa saya? Nah, Ya, sekedar kenal sih nggak apa-apa ya. Buat apa saya buang waktu kayak gitu kan? Lebih baik saya mengerjakan sesuatu yang positif. Tapi positifnya saya kan untuk diri pribadi saya. Ya, belum tentu orang lain itu bisa mengatakan, wah Pak Iwan itu, Om Iwan itu tidak positif, bukan positif. Nah, positif dan negatif itu kan tergantung saya. Gitu.
Kalau sekarang ada tamu, Bu Lani datang ke sini, saya pikir orang ini tidak menguntungkan. Saya bilang, maaf ya, saya masih ada kerjaan di dalam, gitu kan? Ya walaupun di dalam saya tiduran, kan Bu Lani nggak tahu. Oh iya Om, silakan. Oh iya Pak, silakan, gitu kan? Ya, tapi orang lain yang tahu. Wah, kamu mah ngomong kesibukan di belakang, ternyata kamu tidur kan gitu. Tapi kalau Bu Lani yang datang, dengan menguntungkan saya karena ada proyek buat saya, sesibuk apapun akan saya temani. Kan begitu. Nah, itu. Tapi gini Om, kalau misalnya Om percaya dengan ramalan itu sendiri, misalnya nih percaya, terus ada yang ramal, Om, misalnya Omnya ini masih jomblo gitu ya, masih jomblo terus diramalkan 1 tahun lagi itu kamu akan ketemu dengan jodoh kamu misalnya. Tapi karena sudah sangat percaya, oh ya 1 tahun lagi saya akan ketemu dengan jodoh saya. Tapi tanpa usaha. Jadi hanya menunggu ramalan itu terjadi. Nah, apakah benar-benar akan terjadi ataukah kita ketika kita sudah diramalkan misalnya 1 tahun akan ketemu harus ada usaha atau hanya menunggu saja? Nah, di sini tidak jelas. Bu Lani mengatakan usaha itu tidak jelas. Yang disebut usaha itu yang bagaimana? Itu kan? Ya. Tapi ini ada tapi ya. Kalau kita dagang, oke, kita usaha. Tapi kalau namanya jodoh, yang disebut usaha itu yang bagaimana? Apakah kita ke pasar, kita di jalan, ke mall harus semua cowok ditowel atau cewek ditowel? Ya kan nggak bisa. Yang disebut usaha itu apa? Nah ini nggak jelas. Usahanya tuh jadi kayak usaha yang bagaimana? Kayak misalnya kita mewujudkan berusaha untuk bertemu orang atau membuka bahwa kalau memang saya sudah diramalkan akan ketemu, kalau saya diem aja, siapa tahu mungkin dengan ke pasar bisa ketemu orang lain yang ke pasar juga, akhirnya bisa jadi jodoh. Nah itu kan bukan berarti berusaha kan? Bukan berusaha. Oh bukan berusaha itu namanya? Bukan. Oh, jadi beda sama beda ya. Perjodohan dengan dagang itu beda. Kalau dagang ya, aku mau dagang bakso, tapi di rumah terus, nggak pernah namanya berusaha untuk ngedorong gerobak ke daerah yang ramai, tapi di rumah terus gitu. Nah itu juga berusaha karena kita jualannya di depan rumah. Tapi kalau udah sepi, nah kita harus melangkah. Ya, tapi kalau namanya jodoh, itu setiap hari kita kan bukannya ngerem di kamar toh. Kita pasti kayak saya laki-laki, mungkin saya kerja di orang lain. Saya sebagai salesman datang kemana-mana kan, itu kan juga udah usaha. Tapi usahanya dalam hal usaha mencari konsumen. Karena saya sebagai supplier. Gitu, sales toh. Ya, nah suatu saat ya tanpa disengaja dan lain sebagainya, kalau memang itu sudah waktunya, itu bakal terjadi. Jadi sebenarnya gini Om, bener gak sih kalau kayak misalnya kita ketemu jodoh dan enggaknya tuh tergantung dari kita mau kenal nggak sama orang, atau kayak kita bisa membuka diri nggak sih? Maksudnya kan kadang ada yang takut pengen ketemu jodoh tapi dianya mau kenalan nggak mau, terus mau misalnya jalan-jalan sama temen juga nggak mau, jadi sangat pemalu gitu. Atau gimana sih Om, menurut Om biar para yang ini ya jomblo belum ketemu jodoh, gimana caranya biar cepet dapet jodoh? Saya rasa yang supaya cepat dapat jodoh itu kita satu, coba kita banyak berdoa menurut agama masing-masing. Kan gitu. Ya. Kita berdoa karena hidup kita, ya kan,
Pernah nggak Ibu Lani ingin menjadi perempuan, menjadi laki, jadi anaknya siapa? Pernah nggak minta sebelum dilahirkan? Pernah nggak minta kepada Tuhan? Nggak pernah, nggak Nggak tahu. pernah toh, Iya, soalnya kita nggak pernah toh. iya. Nah, jadi mau nggak mau kita itu harus banyak berdoa. Berdoa kita tergantung manteng enggak atau asal-asalan. Jadi maksudnya bertekad enggak gitu ya? Enggak, bukan bertekad. Jadi di saat kita berdoa, kita itu apa ya? Konsennya itu loh. Konsennya itu sampai ke puncaknya. Fokus. Nah, gitu kan. Atau kita, ya Tuhan mudah-mudahan saya dapat jodoh ini. Cuman gitu doang. Ya. Seperti gini lah ya. Seperti kita membaca doa seperti gini. Tuhan Maha Suci, 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 gitu ya. Kayak nada nih. Dengan kalau kita ngomong Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Suci, gitu beda kan? Iya ya. Ya. Jadi alunan nada, suara itu kan perlu. Sebetulnya bukannya perlu untuk Tuhan, bukan, tapi untuk pribadi kita. Kayak mungkin kita harus membuka hati sepenuh hati ketika kita berdoa. Ya. Jadi benar-benar kita tuh fokus kayak apa sih, merasakan bahwa ini kita tuh benar-benar sedang berdoa gitu. Hanya bukan sekedar ya kayak baca atau semau kita aja gitu ya. Ya, nyanyi pun kan pasti ada nada, ada, ya. Ada intonasinya, ya kan? Apalagi kita mau berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita kembalikan kepada Tuhan. Gitu. Masalah jodoh rezeki, mati, cilaka, ya kan? Ya, kalau cilakanya mah tergantung kita kan ya. Tapi kalau masalah jodoh, mati, rezeki, itu gimana Tuhan? Ada orang yang kerjanya setengah mati, tapi hidupnya pas-pasan. Ada yang kerjanya ringan, tapi kayaknya bukan main. Bukan karena otaknya yang pintar, bukan. Tapi memang Tuhan sudah menakdirkan demikian. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan kembalikan kepada usaha kita gimana. Nah, kan kita itu kalau kembali kepada usaha kita, ya tadi itu yang berdoa. Oh iya. Bukan berarti kalau kembali lagi kepada diri kita untuk mencapai jodoh langsung ditoel-toel gitu kan. Ya kalau saya cowok gitu kan, Neng mau nggak sama saya? Gitu kan. Pasti cabut lari ya? orang. Lari, bukan ceweknya. lari. Ya lari juga takut. Bukan lari. Bukan. Tempeleng. Kan gitu. Nah, yang pertama itu kan tadi doa. Terus ada yang kedua nggak, Om? Ada. Apa itu? Kita udah doa. Kita pasrah diri. Betul-betul kita memasrahkan diri. Karena apa? Namanya orang berdoa, jangan sekali-kali terlintas di dalam pikiran kita yang kita mau dengan cewek yang seperti ini, yang wajahnya bulat, nggak pakai kacamata, yang langsing, yang padat, yang tingginya harus segini. Jangan. Tapi pasrah. Yang disebut pasrah otomatis kalau maaf ini kalau saya pernah dengar itu kalau umpamanya agama Buddha itu kan meditasi. Ini nol. Kalau nol itu ibaratnya gini. Ini satu gelas. Tapi ini cangkir ya. Namanya cangkir kan tertutup gini. Ya. Terus ditutup. Gitu kan? Pak Iwan, ayo minum. Saya bilang, waduh, maaf Bu, saya udah minum tadi, udah. Ibu ke dalam, saya minum. Saya tutup lagi. Ayo Pak Iwan, minum. Udah Bu, makasih.
saya tadi dari rumah udah minum. Hmm. Ibu ke dalam lagi, saya minum lagi. Ibu tahu nggak bahwa ini gelas habis? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, nah karena tertutup. Dan saya orangnya apa? Licik. Kenapa? Tidak transparan. Betul. Kenapa nggak ada kejujuran di situ? Sama. Kalau kita berdoa, ini nol, ini nol. Nah, kalau nol sama nol, ibaratnya ya kita tidak licik. Ayo Pak Iwan minum. Saya buka. Bu, silakan minum. Saya minum. Gitu kan? Nah, begitu ini kosong, mungkin ibu bilang, Bi, tolong ini gelas Pak Iwan sudah habis, tambah air, kan gitu. Nah, kalau ini nol, kosong, Tuhan akan memberikan. Kenapa dan kenapa tidak boleh membayangkan sesuatu? Kenapa ya? Sugesti masuk. Bahaya. Kalau kita membayangkan bahwa ini gini dengan penampilan yang seperti ini, nggak mau pakai kacamata, nggak mau pendek, harus bobot beratnya sekian badannya, akhirnya apa? Sugesti. Begitu sugesti masuk, ya itu paling bahaya. Begitu saya lihat, ya toh, wajah Ibu Lani ini, wih, padahal luar biasa cantiknya, gitu. Tapi kok sayang ya, pakai kacamata. Akhirnya saya nggak mau. Oh, jadi mungkin kayak ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya? Ya itu. Karena kita menaruh ekspektasi yang tinggi, ketika kita berdoa atau semua disebutkan yang tinggi, akhirnya dapatnya yang gitu-gitu aja. Gitu. Jadi kecewa dan lain sebagainya. Itu sama usaha dagang, usaha apa itu. Jadi di saat kita berdoa itu ini nol. Kalau nggak salah di agama Buddha itu ada. Bila mana kau ingin bahagia, pakailah 8 jalan utama. Oh, iya. Betul? Nah, kalau nggak salah nih, berpikir benar, berpandangan benar, ya kan? Bernapas benar, bicara dan makan yang benar atau mencium yang benar, mendengar yang benar, bermata pencarian benar dan melangkah ke jalan yang benar. Semuanya ada berapa? 7. 8 meditasi. Konsentrasi benar. Betul? Ya. Itu. Jadi ini nol. Jadi masalah tadi ya jodoh. Ya tak? Yang pertama kan berdoa. Yang kedua berserah diri. Yang ketiga ada lagi nggak atau? Nah, yang ketiga ya tak? Itu sebetulnya gabung dengan 1 dan 2. Berserah diri. Ya, kembali lagi kepada berserah diri. Kalau kita sudah berserah diri, kira-kira apa yang kita dapatkan? Itu yang harus kita terima. Jadi konsistensi. Misalnya nih, kita sudah berdoa, sudah berserah diri, tapi tetap aja kita ketemunya tuh di luar ekspektasi kita kenyataannya. Apakah kita menerima hasilnya itu aja kita terima, ataukah karena tidak sesuai akhirnya sampai kita lupa bahwa mungkin itu memang jodoh kita, tapi kita melewatkannya karena itu di bawah standar kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Karena Anda sudah punya gambaran. Kalau makanya Anda ini nol, ininya nol, apapun ya toh yang dikasihkan oleh Tuhan pada kita, Anda harus konsisten. Walaupun itu ya kan orangnya kerempeng, walaupun orang itu gagah tapi miskin. Tapi kan Om, maksudnya kembali lagi kayak kita keputusan ada di tangan kita, mau nggak sih gitu kan. Kayak mau nggak kan? Ya kayak misalnya kamu tuh sudah dijodohkan sama ini, tapi kalau misalnya kamu tidak mau, kamu nggak akan dapat jodoh lagi nih, misalnya nih diramalkan seperti itu. Tapi kembali lagi ke keputusan kita nih, kayak
wah ini orangnya tidak sesuai ekspektasi kita. Kalau misalnya dia satu-satunya jodoh dan aku tolak, ya udah saya terima konsekuensinya. Mending nggak usah deh, daripada nanti kedepannya yang nggak tahu kedepannya itu seperti apa, tapi menghindari kedepannya yang mungkin jadi kitanya jadi tidak bahagia. Betul. Iya ya, berarti eh, ramalan ramalan itu sendiri juga gimana kita menerimanya ya Om? Tidak ini kan, tidak Minum ya. oh iya tidak saklek gitu, tidak, kita tuh eh tidak harus 100% percaya. Bener nggak sih Om? Atau Salah. Oh salah. Kalau kita sudah berdoa, gitu kan. Nah, Bu Lani diciptakan sama siapa sih? Kalau yang saya tahu, yang saya ketahuin ya, saya tuh diciptakannya dari perbuatan saya sendiri. Iya nggak sih? Diciptakan. Kayak maksudnya bukan kayak Tuhan menciptakan kamu jadi gitu, enggak, tapi karena saya masih punya hutang di kehidupan masa lampau ke ya kita kan kita kembali lagi kan, kita ke Buddha kan, ya. kita umum. Berarti Bu Lani itu diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Diciptakan oleh Tuhan, tercipta karena adanya ayah dan ibu. Kan Ya, gitu. Secara umum. Ya kan, kita di sini kan cerita umum. Ya. Gitu. Boleh nyentil dikit-dikit. Gitu kan. Kalau kita membahas reinkarnasi itu bakal jauh. Bakal nyelimur. Ya kan cukup 1 hari. Jadi kembali lagi tadi itu sebetulnya manusia itu harus satu. Konsisten terhadap apa yang dia lakukan, dia ucapkan, dia pikirkan. A, B, C. Itu harus. Kalau di saat kita minta kepada Tuhan jodoh kita, dan Tuhan memberikan apapun tidak sesuai dengan kemauan kita, gambaran kita terima. Cuman di sini kalau kita sudah dekat dengan Tuhannya, ya, otomatis kita tahu ini sebetulnya ini pemberiannya itu seperti apa sih? Pemberian Tuhan ini benar enggak nih? Ini cewek ini Ibu Lani untuk jadi istri saya, maaf ya, ini sebagai contoh. Ibu Lani ini betul kan sebagai istri saya? Kalau kita mau, ya, kita mencoba untuk merenungkan, meditasi, kalau di agama Buddha, ya, kita coba kita berhubungan langsung dengan Tuhan, dan nanti akan ada jawaban di situ. Oh iya betul, ya. Oh ternyata bukan, tapi kita harus nol. Kalau kita nggak nol, kita kembali lagi kepada bayangan kita, gambaran kita. Nah kalau memang itu gitu, saya kan pengennya yang montok gitu. Kenapa ini langsing? Kenapa ini wajahnya bulat telur? Ya kan? Menurut 100 orang, ya, wajah bulat telur cantik. Tapi kan gambaran saya pengen yang bulat. Beda ya. Ya kan beda. Akhirnya kan saya nggak mau. Sedangkan Tuhan itu memberikan kepada kita sesuatu itu yang terbaik. Kenapa saya mengatakan yang terbaik? Karena kita mintanya pasti yang terbaik. Tapi terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Oke deh. Jadi kesimpulannya apa nih Om? Kesimpulannya cuma 3 tadi. 3. Oh. 1, kita berdoa. Doa. 2, pasrah diri. Ya kan? 3, kita konsisten. Atau apapun hasilnya kita harus hasilnya apa? Konsisten dan konsekuen ya. Iya, pasti itu. Udah nggak ada lagi.
salah satu nggak ada, silakan. Kenapa? Salah satu apa ya? Kita nggak berdoa. Kan kita diciptakan sama Tuhan. Gitu. Berarti kita lalai. Kita melupakan Tuhan. Tuh. Kedua, kita nggak pernah pasrah. Gitu. Cilaka kita. Kita tidur, jantung berdetak. Siapa yang ngatur? Kita pernah mengatur detak jantung kita? Enggak kan? Siapa yang ngatur? Yang Maha Kuasa. Betul? Kenapa kita nggak bisa pasrah? Ketiga, kalau memang kita sudah pasrah, ya kita kan konsisten. Mau dikasihin yang cacat pun jadi. Bahagia dan tidak bahagia tergantung penilaian dan pikiran kita. Contoh, ada tukang pijit, ibu-ibu tunanetra, dia nggak bisa melihat, kan? Punya cowok, suaminya gantengnya luar biasa, itu di jalan Cikampek. Oh, asli tuh? Asli. Oh. Ada lagi yang lakinya yang lolong, tunanetra, istrinya luar biasa cantiknya. Ada. Padahal penghasilannya cuma tukang pijit. Gitu kan? Adanya di mana? Pijit di mana? Wiataguna, Pajajaran. Kan ada LBH itu, sekolah LBH itu sebelah kiri. Di sini. Ada. Bukan nyampe. Nah, terus kita nanya, Bapak punya istri yang begini, Bapak bahagia nggak? Bahagia. Nah kalau masak gimana-gimana, ya saya yang masak. Kenapa dia nggak merasa kerepotan? Dia tidak memandang keluar. Kalau dia memandang keluar, dia akan goyang pikirannya dia, pendirian dia goyang. Kenapa? Gak biasanya ibu rumah tangga yang masak. Kenapa ini aku yang masak? Nah, terus kenapa? Kalau garis turunan, kenapa anak-anaknya pada kasep jenggelis, cantik sama ganteng? Kenapa nggak lolong juga? Gitu kan? Tapi ada juga yang tunanetra dua-duanya, merit, ada. Nah, itu harus kita tahu. Terus? Jadi tiga-tiganya itu harus. Apa yang kita omongin itu. Contohnya gini, Bu Lani, nanti kalau Bu Lani ada perlu apa-apa, sebatas 10 juta saya bisa bantu. Si Lani cuma mintanya, tolong saya mau pinjam 500.000. Padahal saya punya duit ratusan juta, gitu ya. Saya bilang nggak ada. Berarti saya konsisten nggak? Enggak. Sama dengan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta jodoh apa adanya. Menurut Tuhan baik, itu yang akan saya terima. Ternyata begitu di luar gambaran, saya nggak mau nerima. Nah, Tuhannya marah nggak? Kira-kira aja gitu. Marah nggak ya? Oh gitu. Oke deh guys, begitu ya perbincangan kita dengan Om Iwan. Jadi kesimpulannya tuh ada 3. Yang pertama itu berdoa, yang kedua berserah diri, dan yang ketiga tadi apa Om? Konsisten dan konsekuen ya. Oke, jadi ramalan tentang jodoh atau kehidupan itu tergantung bagaimana. Kalau kata Om sih 100% harus percaya ya Om tadi. Harus percaya. Tapi kembalikan lagi ya kepada masing-masing individu mau percaya mau tidak. Karena pengalaman setiap orang pasti kan beda-beda ya Om. Betul. Ya. Jadi gimana kita untuk memilih dan percaya atau tidak. Oke Om, terima kasih ya Om bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan
info atau pencerahan untuk kita semua. Oke, terima kasih Om. Sama-sama, terima kasih. Oke Bu guys, Rani. thank you. Selamat menonton.